Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 halaman 23 sampai dengan 34, pelajaran 3, Aku Anak Soleh. Wah, susunya sedikit. Nak, perahan susunya sedikit. Tidak apa-apa, Bu. Bagaimana ya, Nak? Untuk memenuhi pelanggan, kita tambah saja dengan air. Jangan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalian pasti suka menjadi anak yang baik, jujur, amanah, dan selalu hormat dan patuh kepada orang tua dan gurunya. Tahukah kalian keuntungan menjadi orang yang baik? Ayo, ikuti pelajaran ini. Insya Allah kalian akan menjadi anak baik yang disayang oleh Allah. Jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak gadis yang jujur. Nah, di sini ada sebuah cerita. Mari kita baca bersama-sama. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekkah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi. Keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak? Jangan, Bu. Gadis itu melarang. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu, kata janda itu kepada anaknya. Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Misalnya, jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek, dan jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja. Mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan, seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Apabila tidak belajar, katakanlah dengan jujur, saya tidak belajar. Apa keuntungan orang jujur? Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan orang jujur. Kemudian, sikap jujur disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang.
Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang tidak jujur akan dibenci semua orang. Mari kita menjadi orang yang jujur dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada lagu dengan adaptasi nada lagu, Lihat Kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Seperti itu ya nada lagunya. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Nah, seperti itu ya nada lagunya. Setelah kita mempelajari jujur, berikutnya kita akan mempelajari amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah atau terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani perilakunya. Misalnya rajin belajar, menjaga nama baik orang tua kita, mengerjakan tugas sekolah, menjaga nama baik guru dan juga nama baik sekolah. Lalu pada halaman 26 pada bagian bawah, ayo jelaskan apa saja ciri-ciri siswa yang amanah. Tidak pernah berbohong kepada guru, melakukan tugas piket, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Misalnya tugas itu tugas pekerjaan rumah ya atau PR. Kemudian ayo jelaskan apa ciri-ciri teman yang tidak amanah. Di antaranya jika dikasih amanah tidak ia jalankan, mengambil hak orang lain dan suka berbohong. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran Surah Luqman, Surah 31, ayat 14. Nah, di sini ada beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua. Di antaranya yang pertama, patuh dan taat bila dinasehatinya. Rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Dan yang terakhir, nomor 4, selalu ingat untuk mendoakannya. Seperti doa berikut ini. Mari kita baca bersama-sama doanya. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri cara menghormati kepada sesama anggota keluarga kita. Selanjutnya di sini ada berikut adalah cara menghormati dan mematuhi guru. Ketika bertemu dengan guru, diantaranya mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian saat guru memberi tugas, kita mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu. Dan yang terakhir saat guru menasehati, kita mendengarkan dengan tulus dan menaati nasihatnya.
Saat berbicara dengan guru, maka kita berbicara dengan santun, suara tidak terlalu keras, tidak memotong pembicaraannya. Saat guru sedang mengajar, duduk tenang dan tidak mengganggu teman, tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh. Terakhir, memperhatikan pelajaran di sekolah. Kegiatan, ayo ceritakan bagaimana sikap hormat dan patuh kepada orang tua, bagaimana sikap hormat kepada guru, santun dan menghargai teman. Di sekolah kita harus menghargai teman kita. Santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Adapun Allah adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemaaf, Maha Penyantun kepada semua makhluknya. Perhatikan firman Allah berikut ini, yang artinya dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hadid surah ke-57 ayat 9. Nah, ini ada beberapa contoh sikap santun. Nah, kalian bisa membacanya sendiri. Di sini ada 10 poin beberapa contoh sikap santun. Mari kita bersama-sama menerapkan sikap santun kita, baik itu kepada teman kita, anggota keluarga kita. Insya Allah kamu bisa. Di sini ada tepuk anak soleh ya. Ya, caranya seperti ini. Tepuk anak soleh, prok 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 aku, prok 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 anak soleh, prok 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 rajin sholat, prok 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 rajin ngaji, prok 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 orang tua, prok 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 dihormati, prok 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 cinta Islam, prok 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 sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalian bisa mempraktekannya di rumah ya. Rangkuman tadi kita sudah mempelajari apa saja, diantaranya yang pertama, sebagai muslim atau muslimat kita harus memiliki sikap jujur, amanah, hormat dan patuh kepada orang tua, sopan dan menghargai teman. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin karena beliau benar-benar bisa dipercaya dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu di sini ada beberapa latihan soal. Yang pertama, berikan contoh sikap jujur yang kamu ketahui. Mengerjakan tugas tanpa mencontek, tidak berbohong, tidak mengambil barang milik teman. Jawaban boleh berbeda ya. Nomor 2, bagaimana bersikap amanah itu? Jelaskan pendapatmu. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan jujur, ikhlas, dan penuh tanggung jawab. Nomor 3, bagaimana contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua? Jelaskan. Patuh dan taat bila dinasehatinya. Membantu di rumah sesuai kemampuan. Terakhir, dan mendoakannya. Yang keempat, berikan contoh cara menghormati guru di sekolah. Bersalaman dan mencium tangannya, selalu mengerjakan tugas darinya, menaati nasihatnya. Berikutnya, berikan contoh perilaku santun di keluargamu. Berbicara dengan lembut, suara tidak terlalu keras, tidak menyakiti keluarga, serta rendah hati. Berikan contoh cara santun kepada teman, misalnya peduli terhadap keadaan teman, menjenguk teman yang sakit, berteman tanpa pilih kasih, tidak mencela dengan perkataan yang buruk.
kalian boleh menjawab hanya 2 jawaban saja ya. Kemudian berikan contoh cara menghargai teman, memakai barang pemberian teman, mendengarkan pendapat teman, tidak memotong pembicaraan. Nomor 8, jika temanmu tidak menghargaimu, bagaimana sikap kepadanya? Jelaskan. Tetap bersikap baik dan memperlakukannya sama dengan teman yang lain. Tidak pilih kasih ya. Jadi memperlakukannya sama dengan teman yang lain. Lalu pada halaman 33, pada kolom setuju, tidak tahu, dan serta alasannya. Apabila aku melakukan suatu kesalahan kepada teman, maka aku akan mengakui kesalahan itu dan meminta maaf kepadanya. Nah, di sini saya memberi centang setuju karena perbuatan jujur disenangi Allah dan semua orang. Nah, itu alasannya. Yang kedua, apabila aku berjanji kepada teman, maka aku suka menepatinya. Kalau tidak bisa menepatinya, maka aku meminta maaf kepadanya. Nah, ini saya memberi centang setuju, alasannya karena menepati janji adalah upaya menjaga kepercayaan teman. Lalu yang nomor 3, aku rajin mengerjakan PR karena hal itu merupakan bentuk hormat dan patuh kepada guru. Nah, ini saya memberi centang setuju dengan alasan karena mengerjakan PR merupakan kewajiban setiap siswa. Jika aku memberikan sesuatu kepada teman, aku akan gunakan tangan kananku karena hal itu merupakan kesantunan dan penghargaan kepadanya. Nah, di sini saya juga setuju, alasannya karena memberikan dengan tangan kanan merupakan cara kita menghargainya. Lalu terkadang jujur itu berat, tetapi aku selalu berusaha untuk jujur karena hal itu perintah Allah. Di sini saya centang setuju karena dengan jujur permasalahan akan mudah terselesaikan dan bernilai ibadah. Terkadang amanah itu juga berat. Aku suka melanggarnya karena itu tidak diperintahkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini di sini tidak setuju ya, teman-teman, karena dengan tidak amanah berarti tidak berusaha menjaga kepercayaan orang lain. Lalu yang nomor 7, aku suka memukul adikku bila ia rewel supaya dia patuh kepadaku. Nah, di sini saya juga tidak setuju karena ada yang kecil harus kita sayangi, jangan disakiti. Apabila adikku memberi sesuatu, aku tidak mengucapkan terima kasih kepadanya karena hal itu bukan perilaku jahat kepadanya. Nah, di sini juga saya tidak setuju karena salah satu sopan santun adalah mengucap terima kasih. Lalu pada halaman 34, mari praktekkan. Ayo ceritakan satu pengalamanmu tentang perilaku. Tidak jujur, tidak amanah, tidak hormat dan patuh, tidak santun dan menghargai. Nanti dipraktekkan ya di rumahnya masing-masing. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu menyesal atau tidak? Ayo mintalah ampun kepada Allah dan minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Terakhir, tugas kelompok. Lakukan kunjungan secara berkelompok ke panti sosial untuk menyantuni anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi. Nanti bisa kalian lakukan di rumah ataupun di sekolah kalian masing-masing. Apabila ada salah ucapan di dalam memberi materi pembelajaran ini, silahkan kritik dan sarannya di bawah kolom komentar ya.